Sergio baru saja melempar dirinya ke dalam mobil saat Elizabeth tiba-tiba muncul, menghentikannya sebelum pergi. "Sergio, turun. Mama mau bicara denganmu," suara Elizabeth terdengar tegas. Tanpa banyak bicara, Sergio turun dari mobil. Wajahnya tampak pucat, sisa dari muntah-muntah yang belakangan ini sering dia alami tanpa alasan jelas. Meski tubuhnya terasa lemah, dia menghadapi Elizabeth dengan berusaha tetap tenang. "Ada apa, Ma?" Tatapan Elizabeth menusuknya, membuat Sergio sulit memahami emosi di baliknya. Ada kemarahan, kekecewaan, namun ada sesuatu yang lain. Apa itu? "Mama mau bicara apa?" Sergio mulai gelisah. "Apa yang terjadi antara kamu dan Charlotte malam itu? Kenapa kalian tidak pulang bersama?" tanya Elizabeth, nadanya tidak bisa ditawar. Sergio tertegun, tidak menyangka pertanyaan itu akan muncul. Bahkan dia sendiri tidak ingat jelas apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Aku benar-benar tidak tahu. Sergio." Suara Elizabeth tiba-tiba meninggi, membuat Sergio tersentak. Seumur hidup, baru kali ini dia mendengar Elizabeth membentaknya. Elizabeth selalu memperlakukannya seperti anak sendiri, namun dengan penuh hormat, terutama karena posisinya sebagai pewaris tahta Ros. "Maaf," gumam Sergio, meskipun dia sendiri tidak mengerti kenapa harus meminta maaf. Elizabeth menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Pikirkan lagi, coba ingat-ingat apa yang terjadi di pesta malam itu. Tolong." Sergio terdiam, mencoba mengingat. "Aku benar-benar tidak ingat, Ma. Aku bersumpah." "Kamu sama sekali tidak ingat apa-apa tentang Charlotte. Mungkin kalian bersama di suatu tempat?" tanya Elizabeth, berharap ada sesuatu yang bisa diungkap dari ingatan Sergio. Sergio merenung sejenak sebelum akhirnya menggeleng. "Tidak ingat, tapi aku yakin kami memang bersama sebelum Charlotte pulang. Dia memakai jas milikku." Elizabeth menatapnya dengan penuh perhatian. "Kenapa kamu yakin?" "Karena dalam ingatanku, aku masih memakai jas itu. Artinya, aku pasti memberikan jasku padanya saat aku mabuk." Sergio berhenti sejenak, tampak ragu-ragu. Dan apa?" desak Elizabeth. Sergio mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil dari sakunya, berisi helaian rambut pirang. "Aku menemukan ini di tempat tidurku. Rambut Charlotte." Elizabeth terdiam, tatapannya kosong memandangi helaian rambut pirang putrinya. Pikirannya berputar, dan pada saat itu, dia tahu apa yang terjadi. Malam itu, Sergio pasti telah menyentuh Charlotte. Dan Charlotte, mungkin melarikan diri karena tidak sanggup menghadapi kenyataan itu. "Ma, memang kenapa?" Plak. Tamparan Elizabeth mendarat di pipi Sergio. Sergio sendiri tercengang, tangannya refleks memegang pipinya yang memerah. "Ma." Namun Elizabeth sudah menutup matanya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Pergilah ke Dubai." Sergio menatapnya, bingung. "Apa maksud Mama? Pergilah sekarang juga." Elizabeth menggenggam tangan Sergio erat-erat, air matanya tak lagi bisa dibendung. "Tanggung jawabmu yang sebenarnya ada di sana. Pergilah." 1 jam kemudian, Sergio duduk di kursi pesawat dengan infus terpasang di tangannya. Tubuhnya masih terasa lemah, tapi dia tak punya pilihan. Bagaimana mungkin dia tidak pergi setelah Elizabeth Lee menamparnya dan memaksa dengan keras. Namun, pikiran Sergio masih berputar tanpa arah. Apa maksudnya tanggung jawabku ada di sana?
Maksudnya uban, kan? Tapi apa maksudnya uban tanggung jawabku? Brian, yang duduk di sebelahnya, menatap Sergio dengan ekspresi serius namun sedikit bercanda. Yang jelas, kalau kamu tidak ke Dubai sekarang, Elizabeth Lee mungkin akan membunuhmu. Sergio hanya bisa menghela napas. Sulit membantah logika itu. Dia menatap plastik kecil di tangannya, berisi helaian rambut pirang Charlotte. Pikirannya terus berusaha mengingat kejadian malam itu, meski semuanya masih kabur dan tak jelas. Tiba-tiba, sebuah pikiran gila melintas di benaknya. Bagaimana kalau malam itu aku meniduri Charlotte juga? Sergio menggeleng pelan, tidak percaya dengan apa yang baru saja terpikirkan olehnya. Aku sudah gila betulan, gumamnya pada diri sendiri. Kalau itu benar, berarti aku sama saja dengan memperkosa dua gadis sekaligus. Pikiran itu menghantamnya keras. Sergio tahu, jika hal itu benar terjadi, Charlotte tidak akan pernah memaafkannya. Charlotte merasa panik setelah kembali muntah. Tubuhnya gemetar, dan dia dengan cepat memeriksa ponselnya. Jari-jarinya gemetar saat mencoba menelepon Elizabeth, tetapi berulang kali teleponnya tidak diangkat. Setiap panggilan yang tak terjawab hanya menambah kepanikannya. Bagaimana ini? Bagaimana ini, Sylvie? Kalau ketahuan dengan cara begini, aku takut Mama akan marah besar. Charlotte mulai mengacak-acak rambutnya, wajahnya pucat penuh kecemasan. Mama pasti akan kecewa. Dia akan menganggap aku perempuan nakal yang tidak bisa menjaga diri. Nona, tolong tenang dulu. Nona kan bilang sudah siap memberitahu Nyonya Elizabeth. Tapi tidak mendadak begini. Charlotte memotong dengan suara gemetar, matanya tak lepas dari ponselnya. Dia terus mencoba menelepon, bahkan ribuan kali jika perlu, namun panggilannya tetap tak dijawab. Kenapa Elizabeth tidak mengangkat telepon? Apa Elizabeth marah? Charlotte mulai menangis, isakannya penuh ketakutan. Mama selalu bilang untuk menjaga kehormatanku. Menjaga diriku. Bahkan ciuman dengan pacar saja tidak boleh. Mama selalu marah kalau aku bilang mau melakukannya. Suaranya bergetar. Kalau Mama tahu aku hamil, apa dia akan membuangku? Apa aku bukan anaknya lagi karena aku sudah jadi perempuan kotor? Nona, tolong tenang. Namun, Charlotte sudah terisak keras. Mama, jangan marah. Aku takut. Nona, tidak seperti itu. Mana mungkin Nyonya Elizabeth marah. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu. Tok tok tok. Siapa itu? Charlotte terdiam, napasnya tertahan. Dari luar, suara pelayan terdengar. Nona, Tuan Muda Sergio baru saja tiba. Beliau ingin bertemu dengan Anda sekarang juga. Charlotte dan Sylvie membeku. Napas Charlotte semakin tidak beraturan, dan ketakutannya berubah menjadi kejutan yang luar biasa. Sergio. Di sini. Gumam Charlotte dengan mata lebar, mencoba menenangkan diri. Namun, jantungnya berdegup semakin kencang. Uban maksudku, Lottie di mana? Tanya Sergio begitu Sylvie turun. Sepertinya Nona sedang kurang sehat, Tuan Muda. Beliau tidak bisa bertemu Anda sekarang. Aku baru saja terbang 7 jam dari rumah ke sini dengan infus terpasang. Sergio menunjuk bekas infus di tangannya. Aku juga sedang sakit, tapi aku harus bertemu dengannya sekarang. Tuan Muda, sekarang tidak bisa. Sergio tidak menunggu penjelasan lebih lanjut. Dia melewati dokter muda itu dan berlari menaiki tangga menuju kamar Charlotte.
Dia tahu tanpa harus bertanya, kamar Charlotte pasti yang paling mewah di mansion ini. Sampai di depan pintu, Sergio mencoba mendorongnya, tapi terkunci. "Uban, buka pintunya." Di dalam, Charlotte terlonjak mendengar suara Sergio. Jantungnya berdebar kencang. Panik, dia menarik selimutnya erat-erat, mencoba bersembunyi di dalamnya. "Uban, bicaralah dulu padaku. Ada sesuatu yang harus aku tanyakan. Please." Charlotte menggigit bibirnya, menahan air mata. Siapa yang mau bertemu dengan orang yang telah memperkosanya? Terlebih orang itu ingin menikahi wanita lain setelah apa yang terjadi. "Uban." Pintu tiba-tiba terdorong keras, terbuka paksa hingga terbanting. Charlotte tersentak kaget, tubuhnya gemetar di bawah selimut. Sergio masuk dengan langkah yang berat, wajahnya menunjukkan kebingungan dan frustrasi. Dia berhenti di samping ranjang Charlotte. "Uban, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu begini padaku?" tanya Sergio, suaranya serak, seperti tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pertanyaan itu membuat Charlotte naik pitam. Charlotte merasa amarahnya memuncak, memberinya keberanian untuk menurunkan selimut. Dia menatap Sergio dengan mata tajam, namun di dalam dirinya, ada rasa sakit yang begitu menusuk hingga membuatnya hampir menangis. Tapi tidak. Dia menolak menunjukkan kelemahan itu di depan Sergio. "Apa?" Charlotte menantangnya dengan suara dingin. "Kamu mau tanya apa?" Sergio hanya diam, menelan ludah. Ada perasaan aneh di dadanya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang buruk pada Charlotte, sesuatu yang membutuhkan permintaan maaf. Tapi Sergio tidak tahu apa itu. "Kenapa diam saja?" Charlotte mendesak. Katanya mau tanya sesuatu. "Jadi, apa pertanyaannya?" Aku. Kalau kamu tidak mau bicara, keluar dari kamarku." Bentaknya, kemarahan dan sakit hati terpancar jelas. Sergio menarik napas panjang. Dia berbalik tiba-tiba, berjalan menuju kamar mandi. "Tunggu sebentar. Aku siram kepalaku dulu, mungkin jet lag ini yang bikin aku tidak bisa bicara." Charlotte langsung tersentak panik. "Jangan ke kamar mandiku," jeritnya, namun terlambat. Sergio sudah membuka pintu. Dengan cepat, Charlotte melompat dari kasur dan berlari menuju kamar mandi, tangannya meraih sesuatu di atas meja dekat cermin. Dia menyembunyikannya di belakang tubuhnya, napasnya tidak beraturan. "Itu." Sergio memicingkan mata, curiga. "Apa?" "Bukan urusanmu," jawab Charlotte ketus, mencoba menyembunyikan barang itu lebih rapat di balik tubuhnya. "Uban, apa itu?" desak Sergio, langkahnya mendekat. "Aku bilang, bukan urusanmu." Sergio semakin penasaran. Dia mendekat dengan cepat, mencoba meraih tangan Charlotte. Charlotte berontak, tidak mau melepaskan apa yang dia pegang. "Berikan." Charlotte Elizabeth Lee, "Berikan padaku." "Tidak." "Berikan." "Tidak." "Jangan sentuh aku," jerit Charlotte dengan penuh ketakutan dan amarah. "Guys, berhenti bertengkar," tegur Brian yang berdiri di ambang pintu, namun suaranya tak terdengar oleh Charlotte dan Sergio yang tenggelam dalam pertikaian mereka. Sergio dengan paksa membuka tangan Charlotte. Melihat benda di tangan Charlotte, seketika dia membeku. Tespek. Tatapan Sergio nanar, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa ini? Jelaskan padaku apa ini, Charlotte." Charlotte tetap diam, membuang muka, wajahnya memerah, menahan tangis yang siap pecah.
Charlotte Elizabeth Lee. Aku bertanya padamu, apa ini? Brian yang ikut mendekat, meraih benda itu dan matanya terbelalak. 2 garis merah. Tanda yang tak bisa salah lagi. Itu berarti seseorang yang menggunakan benda itu hamil. Brian menelan ludah, tatapannya bergeser pelan ke arah Charlotte, lalu Sergio. Sebuah kesimpulan yang tak diinginkannya mulai terbentuk di pikirannya. Namun, sebelum Brian sempat mengatakan apapun, Sergio sudah mendahuluinya, suaranya terdengar getir. Apa itu anakku, Lottie? Charlotte mendongak perlahan, tatapan mereka bertemu sesaat. Itu anakku. Suara Sergio terdengar semakin putus asa. Jawab. Itu anakku atau bukan? Charlotte membuang muka, menahan perih di dadanya. Bukan anakmu. Ini anak pacarku. Aku tidak percaya. Dia meraih wajah Charlotte dengan kedua tangannya, memaksa matanya agar tetap terfokus pada dirinya. Jujur padaku, Charlotte Elizabeth Lee. Itu anakku. Charlotte berusaha keras menghindari tatapan Sergio, tapi dia tidak bisa lepas dari genggamannya. Charlotte. Desak Sergio lagi, suaranya mulai parau. Apa pedulimu? Charlotte menepis tangannya dengan kasar. Kamu juga mau menikahi orang lain? Berhenti urusi hidupku. Sergio terdiam sejenak, tapi tatapannya semakin tajam. Jadi, benar itu anakku? Bukan. Ini akan jadi pertanyaan terakhir. Kalau memang bukan, tatap mataku dan ucapkan itu. Please, Lottie. Please. Bibir Charlotte bergetar hebat saat dia mencoba mengumpulkan keberanian untuk menatap Sergio kembali. Air mata mulai membasahi pipinya, tapi dia masih ingin bertahan. Luka di hatinya terlalu dalam. Luka karena Sergio telah merenggut kehormatannya tanpa persetujuan. Luka karena dia tak pernah menyangka pria yang pernah dekat dengannya kini menjadi orang yang paling menyakitinya. Namun, ketika matanya menemukan tatapan Sergio, pertahanannya runtuh. Tangisannya pecah tanpa bisa dibendung. Dia tak perlu mengucapkan sepatah kata pun lagi. Sergio langsung menarik Charlotte ke dalam pelukannya, ikut menangis bersamanya, meskipun tanpa suara. Kehangatan yang dulu pernah terasa kini tergantikan oleh rasa perih yang mencekik keduanya. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi jelas bagi Sergio. Inilah alasan mengapa belakangan ini dia sering merasa mual dan muntah tanpa sebab. Ini adalah anaknya. Kenapa kamu lari dariku? Bisik Sergio di antara isak tangisnya. Lottie, kenapa kamu tidak bilang padaku? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Charlotte justru semakin terisak mendengar pertanyaan itu. Pertanyaan yang seolah menyalahkannya atas semua yang terjadi, membuat luka di hatinya semakin dalam. Apa yang harus aku lakukan? Hah? Teriak Charlotte sambil mendorong Sergio dengan penuh emosi. Dia menamparnya, memukulnya, mencakar lengannya berulang kali, melampiaskan semua frustrasi yang telah lama tertahan. Apa yang kamu harapkan dariku? Aku terluka. Aku hancur. Seluruh tubuhku lebam, lecet. Aku hampir diperkosa oleh pacarku yang brengsek. Aku mencarimu untuk minta tolong, tapi malah kamu yang memperkosaku selanjutnya. Sergio terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya tergores oleh kata-kata Charlotte, tapi dia tahu, dia pantas menerimanya. Kamu menyuruhku apa setelah itu? Hah? Charlotte terus berteriak, suaranya pecah. Besoknya aku melihatmu tunangan dengan wanita lain. Kamu mengerti rasanya jadi aku saat itu. Apa yang seharusnya aku lakukan dalam situasi itu? Hah? Kamu mengerti apa? Brian, yang dari tadi terdiam,
mencoba menghentikan Charlotte. "Lottie, Sergio tidak ingat. Terus aku harus maklum," amuk Charlotte dengan suara penuh kemarahan dan sakit hati. "Setelah aku diperkosa, dibuat sakit sampai berdarah, aku juga harus maklum karena dia tidak sadar." Dengan tangan gemetar, Charlotte menunjuk Sergio, matanya berkilat-kilat penuh kemarahan dan air mata. "Kamu menikmatinya," teriaknya histeris. "Aku suruh kamu berhenti. Aku mencakar lenganmu, memukul wajahmu, berteriak di telingamu agar berhenti tapi kamu tidak dengar. Kamu menyebut namaku berulang kali. Kamu bilang kamu sudah lama ingin melakukan itu." Sergio memejamkan matanya rapat-rapat, air matanya menggenang di balik kelopak yang tertutup, hatinya perih mendengar Charlotte mengungkapkan semua yang selama ini terpendam. "Dan sekarang kamu mau bilang itu tidak sengaja. Kamu tidak ingat karena mabuk. Lantas, di mana harga diriku sebagai wanita?" Charlotte menangis terseduh, tubuhnya bergetar karena emosi yang tak lagi bisa ia tahan. "Apa harga diriku hanya sebatas alkohol yang membuat kamu lupa diri? Apa kalau kamu mabuk, kamu boleh memperkosa siapapun?" Sergio hanya bisa memejamkan matanya semakin kuat, menahan rasa sakit di dadanya yang kian menghimpit. Dia tak berani menatap Charlotte yang sekarang terisak-isak dalam pelukan Brian. Charlotte benar. Apapun alasannya, dia telah menyakiti gadis yang seharusnya ia lindungi. "Ayo kembali," suara Sergio terdengar lirih, nyaris tak terdengar, saat dia berbalik pergi. "Kita selesaikan ini di rumah." Sergio berjalan keluar lebih dulu, meninggalkan Brian yang tetap berada di sana, memeluk Charlotte erat-erat. Tubuh Charlotte bergetar karena ketakutan dan rasa sakit yang begitu mendalam, membuat Brian merasa hancur di dalam. Tak pernah ia menyangka bahwa tragedi semacam ini akan menimpa Charlotte dan Sergio, dua orang yang sama-sama ia anggap sebagai adiknya. "Ayo pulang," bisik Brian lembut, menenangkan Charlotte yang masih menangis terisak. "Tidak apa-apa, Lottie. Kamu tidak salah. Sergio yang salah. Dia yang akan bertanggung jawab." Sergio ingin segera kembali ke rumah, tetapi kondisinya dan Charlotte justru memburuk setelah kejadian terakhir itu. Terutama Charlotte, yang pingsan setelah keluar dari kamar mandi. Tubuhnya tampak tak lagi mampu menanggung beban emosi yang begitu berat. Melihat Charlotte terkulai tak berdaya, Sergio memutuskan untuk menunda kepulangan mereka. Tidak ada pilihan lain selain membiarkan Charlotte dirawat oleh dokter yang lebih memahami kondisinya.